Halo semuanya, halo. Perkenalkan, saya Cornelius Henry Wibowo. Dan saya Farel Delaso. Kami akan membersamai kalian dalam belajar Python. Hey. Halo semuanya, pada video kali ini saya Cornelius Henry Wibowo yang akan menemani kalian dalam belajar Python. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu Python? Mengapa kita harus mempelajari Python? Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Python sering digunakan untuk pengembangan web, pengolahan data, kecerdasan buatan atau AI, dan masih banyak lainnya. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tapi tingkat tinggi di sini bukan berarti sulit untuk dipelajari ya. Tingkat tinggi di sini maksudnya adalah sintak dan struktur dari Python lebih dekat atau mirip dengan bahasa manusia. Dan hal inilah yang membuat Python disebut sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipelajari bagi pemula. Python dapat dijalankan melalui terminal atau melalui IDE, seperti PyCharm, Visual Studio Code, Jupyter Notebook, dan masih banyak lainnya. Pada video tutorial Python ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE-nya. Pada Visual Studio Code, klik File, dan Open folder yang akan kalian gunakan. Sebelumnya, saya sudah membuat sebuah folder bernama tutorial Python. Kemudian pilih folder dan buat file baru. Kebetulan, saya sudah membuat file tersebut bernama tutorial1.py. Perhatikan bahwa file project Python harus diakhiri dengan .py. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah sintaks-sintaks dasar dari Python. Kedua adalah komentar. Lalu ada inisiasi atau mendefinisikan suatu variabel dan tipe-tipe data yang sering muncul atau digunakan pada Python. Yang pertama adalah print. Salah satu hal yang paling banyak dilakukan para programmer ketika baru mempelajari suatu bahasa pemrograman adalah menuliskan hello world. Nah, pada Python sendiri, hello world dapat dicetak atau dioutputkan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan sintaks print. Pertama, tulis dulu print, lalu diikuti dengan tanda kurung, kemudian tanda petik, dan kita masukkan. Misalkan hello world. Kemudian untuk melihat outputnya, kita bisa mengklik tombol Run Python file di sini. Kemudian output akan muncul di terminal Hello World. Kita bisa menggantinya, misalnya Halo Dunia. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Kalau kita run filenya, maka akan muncul output Halo Dunia. Print juga dapat digunakan untuk mencetak berbagai nilai atau data. Tergantung apa yang ada di dalam tanda kurung ini, teman-teman. Misalkan kita ingin mencetak sebuah angka 10. Kalau kita run, maka akan muncul 10. Print juga dapat digunakan untuk mencetak suatu variabel yang akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua adalah input. Seperti namanya ya teman-teman, input adalah suatu sintaks yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Tulisannya sama, ketik dulu input diikuti dengan tanda kurung,
Dan input dapat dibiarkan kosong seperti ini, atau bisa kita masukkan teks di dalamnya. Misalkan, nama Anda. Lalu kita running di sini, maka pada output akan muncul nama Anda. Dan di sebelahnya, kita dapat memasukkan input. Misalkan, saya akan masukkan nama saya, Cornel. Dan kita klik enter. Ini berarti program sudah dapat mengambil input yang saya masukkan. Tapi teman-teman, input ini belum disimpan ke dalam program. Nah, karena itu kita akan lanjut ke variabel. Variabel pada Python hampir sama seperti variabel dalam matematika. Variabel itu seperti sebuah kontainer, seperti sebuah tempat untuk menyimpan data. Misalkan saya punya X yang bernilai 5. 5 adalah sebuah data yang dimasukkan dan disimpan ke dalam variabel X. Variabel pun memiliki berbagai tipe data. Misalkan ada variabel X sama dengan 5. Ada variabel Y sama dengan hello. Keduanya sama-sama variabel tapi memiliki nilai yang bertipe berbeda. Yang satu berupa angka dan yang satu berupa huruf. Ini adalah tipe data, teman-teman. Yang pertama ada integer. Misalkan saya punya variabel X yang bernilai 5. 5 ini adalah tipe data integer. Integer adalah tipe data berupa angka atau bilangan yang bukan pecahan. Misalkan 5 atau 10, 15, 100, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tipe data string. Misalnya hello world. Hello world adalah tipe data string. String adalah tipe data yang mengandung karakter, entah itu huruf, angka, dan lain sebagainya. Dan diapit oleh tanda petik. Ingat teman-teman, ketika kita akan membuat suatu variabel bertipe data string, kita harus mendahulunya dengan petik. Yang ketiga adalah float. Misalnya A sama dengan 1,5. Sekilas ini mirip dengan tipe data integer. Tapi ingat, integer adalah tipe data yang bukan bilangan pecahan. Dan float adalah tipe data bisa berupa bilangan asli maupun bilangan desimal atau pecahan. Yang keempat adalah tipe data boolean. Tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, true dan false, benar atau salah. Nah, teman-teman, dalam Python ada yang namanya komentar. Komentar adalah teks yang tidak akan dieksekusi oleh program. Cara membuat komentar adalah dengan menggunakan tanda pagar. Dan setelah itu, semua yang diikuti oleh tanda pagar ini pada barisnya akan dihitung sebagai komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, sebagai tambahan, pada Python, kita tidak perlu menambahkan tipe data di depan variabel. Tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman, kita tidak perlu menambahkan tipe dari variabel tersebut. Misal pada bahasa pemrograman lain selain Python, kita harus menuliskan int x untuk mendefinisikan x sebagai sebuah
variabel bertipe data integer. Namun pada Python, program akan secara otomatis menentukan tipe data dari variabel tersebut tergantung pada tergantung pada nilai yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Kita sudah belajar mengenai sintaks-sintaks dasar pada Python seperti print dan input, kemudian variabel hingga tipe data. Selanjutnya, ayo kita gabung semuanya menjadi satu. Kita buat file baru, tutorial 2. Ingat, menggunakan format .py. Enter. Misalkan saya punya variabel nama dengan tipe data string, yaitu corner, dan variabel umur dengan tipe data integer bernilai 16. Kemudian kita bisa gunakan print nama saya adalah koma, nama, koma, dan umur saya, koma, umur. Dan ketika kita jalankan filenya, maka akan muncul output nama saya adalah corner dan umur saya 16. Mungkin boleh ditambah ini 16 tahun. Ya. Jadi pada program ini kita terlebih dahulu mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel nama yang bernilai corner dan variabel umur yang bernilai 16. Kemudian saya print di sini, nama saya adalah koma nama. Nah, pada print ini kita bisa memasukkan nih berbagai tipe data menjadi satu atau menggabungkan banyak data menjadi satu. Contohnya di sini. Nama saya adalah koma nama. Di sini saya menggabungkan teks yang saya tulis sendiri dan variabel nama. Kemudian dan umur saya ditambah dengan umur dan ditambah tahun. Untuk membedakan data satu dengan yang lainnya, kita bisa menggunakan koma ataupun tanda plus seperti ini. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, jika kita ingin menggabungkan tipe data string dan integer, di sini variabel umur adalah variabel yang bertipe data integer. Ketika kita ingin menggabungkannya dengan tipe data lain, lebih baik jangan menggunakan plus, tapi gunakan koma, teman-teman. Perbedaan koma dan plus di sini ada pada spasi. Jika kita menggunakan plus di sini, nama saya adalah, ketika kita running programnya, maka adalah ini akan langsung menyambung dengan nama. Di mana nama bernilai corner, maka pada outputnya akan bernilai nama saya adalah corner tanpa spasi. Tapi jika kita menggunakan koma, maka akan otomatis terspasi. Nama saya adalah spasi corner dan umur saya 16 tahun. Oke teman-teman, sekian itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.